Pria ini memiliki kekayaan ratusan miliar, tapi tidak dapat menemukan istri. Hanya karena dia berdandan seperti pekerja migran setiap kali pergi kencan buta. Di luar dugaan, tanggal kencan buta ini tidak mengikuti rutinitas. Saya sudah membaca informasi dasar yang Anda miliki di sana. Menurutku itu sangat cocok. Jika menurut Anda tidak ada masalah di sana, mari kita atur kamar pengantin malam ini. Presiden langsung ketakutan dengan kejujuran gadis itu. Dia tidak menyangka gadis kecil zaman sekarang begitu belak-belakan. Jadi saya bertanya, bukankah kita perlu memupuk dan mengembangkan perasaan satu sama lain? Tentu saja tidak. Kamar pengantin awal, kehamilan awal. Bukankah perempuan zaman sekarang begitu belak-belakan? Benar. Berapa banyak anak yang Anda rencanakan untuk dimiliki? Saya berencana untuk melahirkan. Gadis itu mengulurkan 6 jari dan bertanya kepadanya apakah itu cukup untuk melahirkan 6 jari. Hal ini langsung mengejutkan Presiden. Meskipun saya tidak mampu membeli 6 di antaranya sendirian. Tapi bisakah tubuh menangani kelahiran 6 anak perempuan? Saat ini gadis itu memberitahunya bahwa kehilangannya tidak sia-sia. Anda bisa mendapatkannya secara gratis setelah melahirkan. Beri aku 1. Bagaimana dengan yang lain? Tentu saja, saya menjualnya setiap bulan. Aneh, aku sudah memikirkan semuanya. Setelah melahirkan kami pergi ke toko asap, tumbuh dan berada dalam kesehatan yang baik, agar tidak curhat kemana-mana. Kata-kata ini hampir membuat takut sang CEO. Dia segera mengambil alasan perdagangan umum dan pergi. Tapi ada tepuk tangan dari sisi lain. Apa yang kamu perkenalkan padaku? Bukankah ini tentang berkembang biak? Mengapa kamu memukuli orang? Baru pada saat itulah gadis itu menyadari bahwa dia berada di tempat yang salah dan mengenali orang yang salah. Ternyata gadis itu adalah tempat tidur hewan peliharaan. Kali ini saya datang ke sini untuk mendiskusikan masalah peternakan dengan pelanggan. Saya tidak menyangka hal ini akan menimbulkan keributan. Aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Presiden Kiliao menjadi tertarik padanya saat ini. Karena kamu mengacaukan sepertiga diriku. Kalau begitu tanggung saja sendiri. Seorang wanita merefleksikan situasinya saat ini. Karena saya selama ini tinggal di rumah saudara perempuan saya. Menyebutnya tinggal di rumah hanya sebuah beban. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk meringankan beban adiknya. Cukup rencanakan untuk menyetujui permintaan CEO. Namun sang CEO melihat gadis itu masih enggan berbicara. Saya pikir dia meremehkan identitasnya sebagai pekerja migran. Tapi wanita itu berkata dia tidak peduli dengan hal ini. Kemudian perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Namaku Jiang Wei, 25 tahun. Saya membuka toko hewan peliharaan bekerja sama dengan teman-teman saya. Anda baru saja mengetahuinya. Pendapatannya tidak tinggi. Tapi saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Apakah kamu bersedia pergi kencan buta denganku? Saya pikir, jika kamu kaya, aku tidak ingin bergaul denganmu. Karena menurutku inti dari pernikahan, mereka pasangan yang sempurna. Saya hanya ingin mencari seseorang dengan kondisi yang sama dengan saya. Jalani saja kehidupan yang membumi. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Namaku Gu Shaosheng, 30 tahun. Pekerja kantoran biasa. Baru saja membeli rumah dan mobil. Gajinya hanya cukup untuk menghidupi keluarga. Halo Tuan Gu. Apakah Anda keberatan jika kami membuktikannya terlebih dahulu? Jika sudah menikah, apakah aku tidak akan menyakiti adikku? Saya bersedia. Sangat menyegarkan. Pernikahan bukanlah pertunjukan dua bagian. Anda sudah memikirkannya. Jangan pernah menyesal. Jadi keduanya langsung cocok. Menerima akta nikah dengan cepat. Kemudian gadis itu merasa kesulitan untuk berbicara. Dia menyampaikan permintaannya. Katanya dia ingin tinggal di rumah CEO. Karena dia tidak ingin mengganggu kehidupan adiknya lagi. CEO mengira dua orang akan menikah. Masuk akal untuk hidup bersama. Tapi saya biasanya tinggal di villa seluas 10.000 meter persegi. Sekarang saya perlu membeli rumah yang lebih kecil. Jadi saya memberitahu istri saya. Aku akan memberikannya kuncinya nanti. Lalu ia menuliskan sederet nomor telepon di tangan wanita itu. Jika Anda ada hubungannya dengan kunci, hubungi dia kapan saja. Baru pada saat itulah wanita itu sadar kembali. Mengapa kamu tiba-tiba menikahi dirimu sendiri? Di sisi lain, Presiden langsung mengatur akomodasinya. Bantu saya menyiapkan tempat tinggal sipil biasa. Bisa segera pindah. Tapi Tuan Gu, mengapa Anda masih mengenakan pakaian yang biasa Anda gunakan untuk memeriksa lokasi konstruksi? Tidak ada yang terjadi. Tahu. Kemudian kirim seseorang untuk membawakan Anda satu set. Wei, kenapa kamu kembali? Toko tidak buka hari ini. Di mana keponakan kecilku? Tertidur. Kalau tidak, bagaimana mungkin rumah ini sepi sekali? Wei, kakak iparmu tidak ingin mengusirmu. Dia hanya memiliki banyak tekanan pekerjaan. Dia berada di bawah tekanan besar di tempat kerja. Tidak ada apapun dalam hidup Anda yang cocok untuknya. Dia masih belum memandangmu dengan baik. Dia sibuk bekerja. Kemudian Anda mengurus pekerjaan rumah di rumah. Anda harus merawat seorang pria sambil merawat seorang anak. Apakah kamu tidak lelah? Wei, anak itu masih kecil. Sebuah keluarga harus selalu memahami satu sama lain. Maaf, saudari. Itu semua karena betapa lelahnya saya. Apa yang kamu bicarakan, Wei? Orang tua kami berangkat lebih awal. Kakak adalah pendukungmu.
Saya kembali hari ini. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk mengemas barang. Saya akan pindah, karena saya sudah menikah. Wei, ada apa denganmu? Apakah kamu bahkan tidak punya pacar? Sebenarnya aku sudah lama jatuh cinta. Namanya Gu Shaosheng. Karena dia sibuk dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi saya membicarakannya secara diam-diam. Tidak memberitahumu. Ini adalah alamat rumah baruku. Tampaknya letaknya cukup dekat dengan toko hewan peliharaan Anda. Ya, setelah pindah, aku pasti akan merindukanmu. Ini rumah Lu Shaosheng. Mustahil. Apakah saya melakukan kesalahan? Tidak melakukan apapun. Rumah ini kosong, tapi itu tidak masalah. Saya akan menaruh beberapa furnitur di dalamnya nanti. Kami punya rumah di sini. Apa? Kamu menikah? Jiang Wei, sungguh memalukan bagimu untuk tetap diam. Apakah ini sangat menarik? Saya sedang berbicara tentang kebiasaan Anda bersuara keras. Bisakah itu diubah? Itu saja, ceritanya panjang. Tapi ringkasannya adalah saya menikah. Dan siap untuk pindah. Tinggal bersama suamiku. Jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk dinikahi, biarkan Sister Jiang Lin yakin. Anda dapat menemukan sepupu saya. Itu lebih baik daripada kamu menikah dengan orang asing. Saya benar-benar tidak terlalu mengenal Pak Bu. Tapi saya berani mengambil kesimpulan. Dia memiliki karakter yang baik. Dan, bukankah aku hanya mencari seseorang untuk diajak bergaul? Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana Anda bisa menemukan seseorang untuk dinikahi? Aku tahu begitu. Anda harus mendaftar untuk saya. Ai Wei, saya dengar, orang terkaya di Wanchen juga bernama Gu. Bukankah seharusnya begitu? Apakah dia yang kamu nikahi? Apakah Anda terlalu banyak membaca novel? Melamun sepanjang hari. Yang ada di keluargaku hanya seorang pekerja kantoran biasa, dan orang terkaya yang tidak berani menyentuhnya. Akan baik-baik saja jika ada hubungan kekerabatan. Bagaimanapun, mereka semua bermarga Gu. Bukankah ini sepatuku? Itu diletakkan di luar. Verifikasi sidik jari gagal. Maaf, pengguna yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia. Silakan telepon lagi nanti. Maaf. Siapa itu? Kenapa kamu tidak tidur sama sekali? Tuan Gu, permisi. Sampai jumpa besok, Tuan Gu. Aku baru saja menaruh sepatu bergambarmu di pintu. Saya pikir ada barang-barang pria di depan pintu. Setelah Baidu melihatnya, ia harus menimbangnya lagi. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Gu. Saya menelepon. Tidak ada yang menjawab ketukan pintuku. Itu milikmu. Saya pergi tidur larut malam dan bangun larut malam. Jika saya harus melakukan perjalanan bisnis di masa depan, akan memberitahumu sebelumnya. Jika aku tidak mengatakannya, saya pasti akan pulang. Halo Tuan Gu, ada beberapa pertemuan proyek sementara di lokasi konstruksi. Kehadiranmu diperlukan. Oke, segera datang. Jiang Wei, ada yang harus kulakukan malam ini. Saya akan kembali lagi nanti. Maka berhati-hatilah di jalan. Oh, aku mengerti. Aku tidak akan menunjukkanmu pintu lagi. Lalu aku pergi. Hai Wei. Halo saudara perempuan. Bagaimana kabarmu 2 hari ini? Apakah dia sudah berhenti membuat masalah denganmu? Apakah kamu tidak tahu tentang saudara iparmu? Dia masih bersikeras pada A. Katakanlah saya tidak bekerja. Tidak mengerti kerja kerasnya. Apakah kamu tidak lelah membesarkan anak? Dia juga sangat keren. Oke, jangan khawatirkan aku. Cepat berangkat kerja.